Masjid Agung Demak tidak pernah sepi dari pengunjung, dari jamaah juga banyak. Jadi ada museum Masjid Agung Demak ini. Yes. Kita ke makamnya Raden Fatah. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Pulau Jawa. Masjid ini dibangun oleh Raden Fatah dan Wali Songo pada abad ke-15. Dan masjid ini digunakan sebagai tempat berkumpul oleh para Wali Songo. Masjid Agung Demak termasuk ke dalam jajaran masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Fatah dari Kerajaan Demak dan dibantu Wali Songo. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menurut sejumlah kisah atau cerita yang berkembang, Masjid Agung Demak dijadikan tempat oleh Wali Songo yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa untuk berkumpul. Hal inilah yang membuat Kabupaten Demak memperoleh julukan sebagai Kota Wali. Masjid yang didirikan oleh Raden Fatah bersama dengan Wali Songo ini dibangun dengan bentuk dan gambaran laksana bulus yang merupakan candra sengkala, memet bermakna sirno, ilang kertaning bumi. Bentuk atas masjid yang bersusun 3
berbentuk limas merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan 4 tiang utama di masjid yang akrab disebut dengan saka dibuat secara langsung oleh para wali. Adapun di dalam komplek terdapat makam Raja-Raja Demak, yang makam itu didirikan pada tahun 1479 Masehi. Di antaranya satu Pangeran Benowo. Pangeran Benowo merupakan putra Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir karena beliau melepaskan haknya sebagai raja atau pewaris tahta. Maka sebagai penghormatannya, makam beliau dibuat panjang. Pangeran Benowo memilih untuk mengaji agama dan menjadi begawan. Pangeran Benowo merupakan putra mahkota dari Kerajaan Pajang dan tokoh sentral yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun Kabupaten Pemalang. Makam yang kedua adalah makam Sultan Fatah. Sultan Fatah merupakan Sultan Demak pertama, sekaligus putra dan Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima Majapahit. Makam Raden Fatah berada di belakang Masjid Agung Demak. Kompleks pemakaman ini juga sering disebut masyarakat sebagai pemakaman Kesultanan Bintoro Demak atau Kesultanan Demak. Makam yang ketiga yaitu Raden Patiunus. Beliau bergelar Pangeran Sabrang Lor karena pernah memimpin ekspedisi tentara Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Hal tersebut berarti menyeberang, sabrang, ke utara Lor. Itulah alasan julukannya. Saat itu beliau membawa 10.000 pasukan lebih dari Angkatan Laut. Patiunus ini martir saat menyerang Portugis di Malaka. Beliau gugur. Makam yang keempat, Sedalepen. Dinamakan Pangeran Sedalepen karena beberapa hari sebelum dilantik beliau terbunuh di tepi sungai. Pangeran Sedalepen ini dulunya bernama Raden Kikin. Saat beliau wafat, beliau sudah memiliki putra yang masih berusia 4 tahun bernama Arya Penangsang. Dilansir dari beberapa sumber, putra pertama Trenggana, Raden Mukmin, dikisahkan membunuh Raden Kikin sepulang saat sholat Jumat di tepi sebuah sungai di Lasem dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober milik Sunan Kudus. Makam yang kelima, Sunan Ngudung. Sunan Ngudung merupakan ayah Sunan Kudus. Beliau dimakamkan di sini karena dulunya merupakan panglima kerajaan Demak saat menyerang Majapahit dan kemudian beliau gugur. Makam yang keenam yaitu Prabu Darmakusuma. Makam Prabu Darmakusuma dibuat panjang karena beliau merupakan raja besar. Dikatakan beliau adalah Prabu Kertabumi yang dalam sejarah dikatakan moksa. Tetapi ada yang mengatakan beliau masuk Islam dan kemudian namanya diganti menjadi Prabu Darmakusumo. Sultan yang ke-7, makam yang ke-7, makam Sultan Trenggono. Ini diberi kuncup, diberi cungkup. Sultan Trenggono gugur saat menyerang Pasuruan. Sultan Trenggono tercatat sebagai salah satu raja Demak terbesar. Hal tersebut karena saat kepemimpinannya kerajaan Jawa banyak yang takluk ke Kesultanan Demak.